Slowdown di edisi hari Rabu di hari ke-9 di bulan Desember 2020. Dan yang pastinya rekan Raw FM di libur nasional kali ini karena beberapa daerah melaksanakan pesta demokrasi dan turut digembirakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya kita di daerah Tabaksel ada dua wilayah, yaitu Tapanuli Selatan serta Mandailing Natal. Dan di Kota Padang Sidimpuan juga turut untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Rekan Raw FM, pada kesempatan ini kita hadirkan bincang-bincang spesial ataupun talk show yang mana bersama narasumber kita salah satu tokoh masyarakat Tabaksel yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, rekan Raw FM, yang sudah tidak asing lagi diingatan masyarakat Kota Padang Sidimpuan ataupun Tapanuli bagian selatan khususnya. Dan pada saat ini beliau bertugas di Polda Sumut selaku Wadir Binmas. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Dr. Randus Parluatan Siregar. Waalaikumsalam dan selamat malam. Apa kabar ini Pak Dima? Baik-baik, semuanya lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Kita lihat sepertinya Pak Siregar lagi sibuk banget, lelah mungkin sepertinya ya Pak ya. Ya, hari ini kita melakukan tugas sesuai dengan perintah pimpinan kita selaku Pamatwil Pemamat Pengamanan Wilayah di Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, Pak. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM, Bapak Dr. Randus Parluatan Siregar yang sekarang sebagai Wadir Binmas Polda Sumut dan pada hari ini ditugaskan ke kampung halaman berarti ya Pak ya? Ya, pulang kampung. Pulang kampung yang mana ini rekan Raw FM untuk menyaksikan ataupun mengamat dan melakukan pengawasan pelaksanaan pengamanan Pilkada Tabsel ya Pak Ya. Baik, dan rekan Raw FM beberapa tahun lalu Pak Parluatan Siregar juga pernah memimpin Tapanuli Selatan di Satuan Polres Tapanuli Selatan sebagai Kapolres tentunya ya Pak ya. Itu sekitar tahun 2015 ya Pak? Ya, 2014-2015. 2014-2015. Nah, jadi mungkin biar lebih hangat lagi, biar lebih akrab lagi perbincangan kita ini Pak, boleh diperkenalkan sedikit dulu. Ini Pak Parluatan kenal yang dulunya pernah meraih medali emas di SEA Games begitu ya. Tapi tinggalnya bertanya-tanya, ini di mana sih sebenarnya Pak Parluatan tinggal seperti itu? Oh ya, terima kasih para pemirsa di rumah semuanya, pendengar yang saya hormati dan yang saya rindukan. Tentang karir saya saat ini ada di Polda Sumatera Utara setelah pindah dari sini. Tentang karir di bidang olahraga, dari dulu udah kita sama-sama ketahui bahwasanya saya mantan atlet nasional kejuaraan SEA Games tahun 1991, 93 dan 95. Dan prestasi saya terbaik meraih 2 medali emas SEA Games dan 2 medali perak dan 2 perunggu. Dan sampai saat ini masih rekor saya SEA Games lari 1500 meter dengan catatan waktu 3 menit 47 detik, belum terlewati. Jadi ini rekor anak Tabaksel yang tidak terpecahkan di Asia Tenggara. Dan saya berharap kepada seluruh pendengar, mari kita membina atlet di Tabaksel biar lahir perluatan berikutnya, gitu harapan saya. Gitu ya kalau tentang prestasi olahraga. Dan mereka yang berprestasi, saya dalam waktu dekat menyelesaikan stadion untuk kolam renang dan begitu juga atletik dan sepak bola. Nanti mereka yang berprestasi kita bina di sana biar lahir nanti Mardi Lestari, Parluatan Siregar, yang lain. Itu harapan kita ke depan. Siap. Nah, baik. Dan itu jenjang mulai awal karirnya Pak Parluatan dari atletik seperti itu. Kalau awal karir saya dulu namanya ada kejuaraan Pekan Olahraga Daerah ya. Pekan Olahraga Daerah, Pekan Pelajar Mahasiswa. Dari situlah saya ikut lomba, akhirnya bisa meraih kejuaraan. Ya namanya saya dulu itu dari bakat itu. Kenapa saya bilang dari bakat? Saya waktu dulu kecil itu SMP itu kalau ke sekolah jalan kaki, nggak seperti anak-anak sekarang. Dari mana itu Pak kalau kita boleh tahu? Dari Pokenjor sampai ke Joring Lembang. Setelah habis itu, setelah SMA saya jalan kaki tiap hari dari Pokenjor ke Sabungan.
Sabungan. Sabungan itu di sebelum Hutin Baru ya. Iya. Dulu aspal itu masih sampai di situ. Dari kendaraan sampai di sana. Kalau nggak ke Batuna 2, Iya. pilih ke Batuna 2 atau ke Sabungan. Iya, iya. Nah, itulah tiap hari yang saya lalui. Akhirnya kaki itu mungkin kuat ya. Iya, Pak. Makanya sumber atlet itu ada 3. 1 dari bakat, kedua karena minat atau minat dalam arti kesungguhan latihan, ketiga karena keturunan misalnya ada anak saya Iya. latih, itu keturunan. Iya, benar. Kalau bakat karena saya tadi jalan-jalan tiap hari, Iya, jadi terbiasa kaki itu kuat. benar. Yang ketiga minat, dia mau berlatih, dia mau jadi orang terkenal itu. Jadi orang terkenal bisa saja karena olahraga ya. Betul. Bisa juara ya gitu. Iya, benar. Nah, jadi itu merupakan salah satu motivasi juga Pak. Kita ketahui di Tabaksel bahwasanya Pak Parwatan Siregar dulunya memanfaatkan situasi alam sampai bisa menjadi juara SEA Games ya. seperti itu Pak. Nah, dan memulai untuk jejak karir di kepolisian itu seperti apa Pak? Saya masuk polisi agak aneh ya dari teman-teman yang lain. Iya. Sebelumnya saya dulu kerja di Bank Sumut. Saya pernah pegawai bank di Bank Sumut. Karena suatu hal saya setelah sarjana ada kesempatan juga maju ke karir yang lebih tinggi. Dulu pimpinan di kepolisian Pak Kunarto dan saat itu Pak Faisal Tanjung memberikan kemudahan. Kita tidak testing masuk polisi, langsung seperti undangan kita masuk pendidikan langsung. Nah, jadi karir saya di kepolisian ya mulai dari penugasan yang sulit, yang senang udah pernah saya alami. Itulah dinamika penugasan. Kita tidak bisa membedakan. Semuanya dinas harus dilaksanakan. Seperti hari ini, pimpinan menyampaikan laksanakan tugas Pamatwil ke Tapanuli Selatan. Kita laksanakan hari ini. Kita temui orang-orang yang wajar berpengaruh supaya ikut meredam kalau ada nanti konflik di sini. Baik. Ya. Nah, cukup jelas sekali. Dan boleh diceritakan juga Pak, disinkronkan masa Bapak menjadi Kapolres di Tapanuli Selatan. Itu juga merupakan salah satu Kapolres yang pulang kampung seperti itu ya Pak. Oh iya. Itu saya dulu jadi Kapolres di Tapanuli Selatan sesuai dengan permohonan daripada tokoh-tokoh adat waktu itu ke Kapolri. Tokoh adat di Tokoh Tapanuli adat Selatan. dan tokoh masyarakat melihat apa yang saya lakukan saat itu di Kabupaten Semelu. Di Aceh. Saya pernah di Kabupaten Semelu Aceh itu jadi Kapolres. Saya melaksanakan tugas di sana dengan baik. Kebetulan saya dekat juga dengan rekan-rekan pengetua adat dan tokoh agama di sini. Kepingin mereka putra daerah dulu yang jadi Kapolres. Kebetulan Kapolres menyahuti karena keberhasilan kita waktu itu di Aceh mengamankan pilkada seperti ini, tidak rusuh, dan memang waktu itu Pak Kapolri menyampaikan apabila berhasil akan dikasih kesempatan untuk Kapolres kedua kali. Saya pilih Kapolres kedua kalinya di Tapanuli Selatan. Iya. Nah, itu. Jadi ditambah lagi ada permohonan dari tokoh-tokoh adat dan tokoh agama waktu itu. Jadi include. Jadinya saya pun waktu itu memang tidak begitu nggak begitu ambisius. Karena saya udah sempat Kapolres waktu itu 3 tahun lebih di sana ya. Baru itulah saya Kapolres kedua di Tapanuli Selatan. Dan pada saat saya bertugas di sini, seluruh tokoh adat dan tokoh agama kita rangkul. Betul. Kita buat acara-acara yang sifatnya menarik masyarakat sehingga masyarakat aktif di dalam memberikan bantuan menciptakan Harkantipmas. Misalnya mau menelepon sentra pelayanan kepolisian kalau ada orang main judi, kalau ada orang membabat hutan, kalau ada orang narkotika gitu. Pada saat itu mereka tidak takut. Dan sekarang pun saya lihat Kapolres yang sekarang ini sama dengan saya dulu. Tokoh adat dan tokoh agama dekat dengan Bapak Roman ini ya. Saya lihat ini karena beberapa tokoh saya lihat mengucapkan itu. Ya. Baik. Nah, jadi seperti yang Bapak Siregar sampaikan tadi bahwasanya dirangkulnya tokoh-tokoh pemuda, baik itu juga tokoh adat, tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat seperti itu Pak, untuk agar lebih dekat lagi antara polisi dan masyarakat sipil seperti itu. Dan menurut Bapak sendiri seperti apa untuk daerah Tapanuli Selatan khususnya Tabaksel yang kita kenal dengan Ikatan Dalian Natolu itu Pak? Apa yang menjadi perekat itu Pak?
Jadi gini, kalau khusus dari Natolu yang ada di Tapanuli di bagian selatan, marga agama jangan dibedakan. Ya. Itu. Jadi walaupun dia marga Siregar, marga Harahap, dari Natolu itu ada di situ kekuatan darah. Itu aja disentuh Parmudaron kata orang di sini ya, Parmudaron. Jadi kalau kita disentuh Parmudaron, marga dan pendekatan kekeluargaan itu masyarakat itu iba dan senang. Itu yang dikedepankan kalau di Tapanuli Selatan ini, termasuk anak-anak mudanya. Jadi kita ajak mereka untuk saling tukar pikiran. Makanya Babinkan Tipmas di lapangan sudah melakukan itu. Bagaimana, apa kira-kira kesulitan masyarakat sekarang di dalam berkomunikasi? Sudah ada perangkat sekarang namanya Halo Polisi. Iya. Sudah ada aplikasinya. Jadi sekarang ini sudah bagus. Dari zamannya saya dulu, handphone itu udah aktif. Handphone adalah senjata, karena di mana ada kejadian pada saat itu langsung dikomunikasikan mereka ke sentra pelayanan, termasuk ke Kapolres pada saat itu, termasuk pemudanya apa kira-kira masalah. Kita sampaikan, jangan sampai bentrok antara A dan B, caranya bagaimana, tingkatkan komunikasi, buat lomba-lomba yang sifatnya sehingga terjadi pendinginan masyarakat. Misalnya lomba manortor, lomba pidato, lomba dakwah, dan lomba mengaji. Yang anehnya waktu itu kita buat entah lomba apa yang paling menarik buat masyarakat itu, lomba mengolat boru. Makobar itu kayaknya orang di sini suka itu mengolat boru itu ya, karena sering itu di masyarakat antara boru tulangnya dengan pacarnya yang pergi diolat, timbul pertengkaran. Padahal itu sebenarnya adat. Betul. Adat itu mungkin cara meletakkan limun itu nanti tak itu tersinggung. Jadi makanya hal-hal seperti itu harus kita sampaikan bahwasanya ini termasuk tatanan adat gitu, bukan karena emosional langsung nanti pengantin itu marah dia, itu orang itu berarti menghalangi perkawinan kita. Ini pelajaran-pelajaran seperti inilah tatanan adat ini. Nanti pemimpin di sini menyampaikan ke tokoh adat agar tokoh adat ini berperan mendidik warga masyarakat itu tentang adat yang seperti tadi. Itu bukan untuk membuat masyarakat pro kontra, tidak. Itu dari segi adat. Kalau dari segi agama, yang saya tekankan waktu itu, tokoh-tokoh agama ini harus lebih aktif di dalam memberikan pelajaran agama sifat 20. Setiap guru ngaji saya minta itu anak muridnya itu tahu tentang sifat 20. Apa itu Pak, sifat 20? Sifat 20 sifat-sifat yang harus diketahui oleh warga masyarakat kita agama Islam itu, sehingga nanti dia terhindar dari hal-hal yang membuat dirinya rugi. Misalnya gini, mencuri, kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan mengingat kalau kita nanti mati, apa yang kita curi itu tetap juga harus kita pertanggungjawabkan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Makanya tokoh adat dan tokoh masyarakat menentukan kemandirian warga masyarakat. Nah, sekarang ini yang paling hebat lagi sekarang udah peranan daripada 3 pilar pulus dan tokoh adat dan tokoh agama ini berbaur dengan Babinsa dan Babinkan Tipmas mendorong ASN ini di desa betul-betul lebih aktif lagi. Nah, itu yang terjadi supaya masyarakat di situ menikmati seluruh pembangunan, fasilitas dan lain-lain. Itu yang saya lihat sekarang. Baik. Nah, dari kacamata kepolisian Pak Siregar, untuk Harkam Tipmas di Tabaksel sendiri itu seperti apa, Pak? Harkam Tipmas di Tabaksel ini menurut pandangan saya sudah optimal dilaksanakan oleh rekan-rekan kita. Baik Bapak Kapolres dan perangkatnya yang ada di sini udah optimal kerjasama dengan rekan kita dari TNI, begitu juga dengan Mitra, Pokmas, tokoh masyarakat, dan begitu juga dengan seluruh pengusaha atau dalam bahasa kasarnya usahawan yang ada di sini bersatu padu dalam menciptakan Harkam Tipmas. Terbukti bahwasanya tugas-tugas Babinkan Tipmas itu di lapangan sudah melaksanakannya. Contohnya di Tapanuli Selatan ini sudah membuat dapur umum untuk membantu masyarakat yang dilanda pandemi. Bapak Kapolres sudah melaksanakan itu bersama Bapak Dalim, begitu juga Bapak Camat ya. Berarti itu keterpaduan, sinergitas daripada mereka itu
Muspida itu di sini udah tinggi, udah bagus sekali. Saya menilai itu ada dapur umum yang dilakukan Pak Kapolres bertukar-tukar di beberapa kecamatan itu luar biasa. Iya. Harus angkat tangan sama Pak Kapolres buat muji-muji. Kenapa? Berarti di sini keterlibatan, keterikutan pihak lain dalam hal ini membantu itu pelaksanaan itu kepandaian, kelihayan daripada seorang pimpinan. Iya. Nggak mungkin itu ada kalau nggak ada pendukungnya. Nah, di sinilah sinergitas ini menurut saya udah sangat baik. Ini perlu ditetapkan, dipelihara ya. Betul, setuju sekali Pak Siregar, dan tentunya rekan Raw FM masih banyak lagi ini yang bakalan kita omongin. Mungkin kita break sejenak dulu rekan Raw FM, jangan kemana-mana, just stay tune on 105 Raw FM, your lifestyle. Kita break iklan Pak. Ayo, gempur peredaran rokok ilegal karena sangat merugikan pendapatan nasional. Hati-hati rokok ilegal. Nanti habis ini kita masuk ke pilkada Pak. Yang tidak Ya, memiliki pilkada. vita cukai, bentuk kemasan Pendinginan ya. dan harga Ya. yang relatif murah. Ayo, gempur, kenali dan peduli. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal dengan vita cukai palsu, Ya. Kalau saya lihat dari apa tadi masalah jam itu, Ya. memang ada juga tadi beberapa tempat ada kemalangan ya, seperti tadi di Pargarutan ya, Ya. ada kemalangan meninggal dunia sehingga mungkin keluarganya itu perlu dikasih dispensasi. Kalau yang meninggal contohnya meninggal ada mendadak kejadian tertentu, wajar-wajar saja menurut saya, sekalipun jam 1, karena menguburkan itu kan bisa saja waktunya mundur ya. Kalau orang seperti itu menurut saya wajar. Terus kalau ada gangguan Kamtibmas seperti itu, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ke tokoh agama dan tokoh adat supaya nanti mereka dalam hal ini bisalah minta tolong kita ke mereka kalau ada gangguan itu. Ada peranan daripada tokoh adat dan tokoh agama turun ke masyarakat, ikut aktif mencegah akan timbulnya gangguan Kamtibmas. Iya. Ya gitu. Baik. Dan tadi sudah kita lakukan seperti ke Raja Muara Tais ya, itu Bapak Kumala Suangkupon sudah kita lakukan tadi pembicaraan dengan dia. Begitu juga Raja Pintu Padang Bapak Pinayungan, dan Sayurma Tinggi Pak Kumala Pandapotan Pulungan. Jadi 3 Bagas Kodang, dan begitu juga di Pargarutan tadi sudah kita lakukan pendekatan mengantisipasi, maksudnya bukan berarti kita sudah memastikan ada, tidak, mengantisipasi agar antara kepolisian dan tokoh adat dan tokoh agama bersatu padu mendinginkan suasana. Iya. Itu yang penting. Iya. Boleh berbeda pilihan masyarakat ini, tapi kita harus betul-betul mengingat bahwasanya Tapanuli Selatan itu dulu satu. Iya. Nah ini pandangan kita dari sudut fisiologinya dulu ini satu, Iya, benar. paradatuannya satu gitu. Iya, Tentu yang menyatukan itu 2 dari sudut agama dan suku Harganya adat gitu. Itu pandangan kita ya. Ya. Baik, izin sebentar Pak Siregar, karena kita memasuki waktu sholat isya, kita kumandangkan azan dari studio Raw FM. Jangan kemana-mana rekan Raw FM, setelah ini kita lanjutkan kembali. The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Pak Siregar, kita lanjutkan kembali. Masih berbicara tentang gambaran pilkada tadi, ataupun pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang berlangsung hari ini di daerah Tapanuli bagian di Tapanuli Selatan maksudnya. Bisa dipastikan bahwasanya kondusif ya Pak ya, tidak ada gesekan antara pendukung paslon seperti itu Pak, tidak ada ya? Ya, sampai saat ini yang menonjol sampai ke permukaan belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, untuk cuaca sendiri Pak seperti apa? Alhamdulillah cuaca hari ini memang Tuhan itu memberikan kemudahan sehingga pelaksanaan ini bagus. Hujan tidak begitu mengganggu. Memang ada beberapa tempat hujan, tapi tidak secara umumnya hujan, sehingga cuaca termasuk bagus hari ini. Baik, dan kalau untuk gambaran transportasi di Tapsel Pak, mungkin ada
kan pasti kalau pagi itu waktu tersita untuk ke TPS. Ya. Apakah mengganggu baik transportasi umum ataupun lainnya, Pak? Kalau laporan sampai sehari ini misalnya pergeseran daripada kotak-kotak suara masih berlangsung ya, belum ada gangguan, termasuk dari wilayah-wilayah pun masih ada pengawalan daripada personil kita yang ditugaskan, sehingga kalau transportasi ini menurut pengamatan kita tidak ada gangguan karena tidak ada peraturan yang menyebutkan karena pilkada sehingga transportasi berhenti dulu. Tidak ada, justru transportasi ini harus lebih dilancarkan hari ini karena perlu pergeseran daripada kotak suara. Benar. Harus sampai di kecamatan supaya nanti jadwal yang ditentukan bisa tercapai begitu. Baik. Nah, jadi cakupan secara umumnya pemilihan di Kabupaten Tapanuli Selatan ini berjalan sesuai seperti yang diinginkan seperti itu, ya, Pak, ya? Berjalan seperti yang direncanakan oleh KPU. Karena KPU sebagai pelaksana, kalau kita kepolisian dalam hal ini memberikan rasa aman dan lancar gitu. Baik, dan harapannya mungkin Pak sebagai utusan ataupun pengamat dan pengawasan pelaksanaan pengamanan pilkada Tapsel Pak langsung dari Polda Sumut, apa harapannya nih khususnya untuk masyarakat, karena yang namanya kan pestanya udah sampai di sini seperti itu. Selama ini mungkin ada pecah belah ataupun dua kubu yang terbentur mungkin, Pak. Ya, harapan kita, saya selaku petugas yang ditugaskan ke sini kepada masyarakat, marilah kita berjiwa besar bahwasanya segala apapun yang sudah kita laksanakan beberapa hari ini sudah termasuk upaya usaha itu semuanya. Toh yang menentukan kan Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun nanti yang diputuskan oleh panitia dalam hal ini KPU, kita harus berjiwa besar. Kalau ada si A ke A, si B ke Q dan lain-lain, bolehlah itu selama ini ada mungkin membuat ada kepenatan, menjadi agak tegang sedikit. Itu wajar-wajar saja di dalam dunia perpolitikan. Tapi setelah habis ini kita harapkan kekerabatan kita jalin kembali. Benar. Dalian Natolu ini, kekerabatan ini menjadi apa? Jangan menjadi yang selama ini ada ketegangan terbawa arus sampai ke paradaton, jangan. Dan termasuk dalam melaksanakan ibadah. Bolehlah kita berbeda pilihan, tapi setelah ini kita kembali menyatukan persepsi, kita dukung pemerintahan atau siapapun nanti yang terpilih. Itu harapan daripada kita kepada warga masyarakat, terkhusus tokoh adat, tokoh agama. Mohon kiranya aktif juga memberikan pendinginan kepada seluruh warga masyarakat kita, karena mereka itu adalah famili saudara kita. Itu saudara kita, mereka itu semua itu. Baik, dan sebelum kita akhiri nih Pak, kita ketahui sendiri bahwasanya Pak Parluatan Siregar itu akrab dengan masyarakat. Iya. Mungkin kalau Pak Siregar jalan kaki aja mungkin ke pasar begitu, walaupun tidak pakai seragam, orang pasti banyak yang menegur. Iya. Kalau Pak Siregar, Pak Regar begitu, karena wajahnya sudah tidak asing, baik di pemuka adat pun udah sering berjumpa seperti itu Pak ya. Acara-acara tradisional seperti horja-horja seperti itu mungkin Pak. Jadi selama tadi berkeliling mengelilingi TPS itu banyak nggak Pak tanggapan-tanggapan masyarakat mungkin ataupun adanya keluhan baik dari masyarakat, baik dari yang petugas di TPS seperti petugas KPPS lainnya seperti itu. Ya, keluhan masyarakat banyak. Kalau namanya masyarakat itu pastilah banyak itu kekurangan-kekurangan ataupun kelebihan-kelebihan pasti disampaikan. Tapi namanya kita melayani permintaan mereka itu kan kita jawab. Situasi ini kan dalam keadaan pandemi ya. Jadi karena situasi dalam pandemi ini, mari kita sama-sama tertibkan diri di dalam pelaksanaan ini supaya cepat selesai. Sudah habis itu keluhan-keluhan mereka ada memang yang kadang-kadang susah kita jawab. Contohnya begini. Gimana itu Bapak punya waterboom? Iya. Apa boleh ke sana gratis setelah pilkada ini katanya? Ada beberapa TPS yang menyampaikan itu, jadi saya pun berpikir-pikir juga. Karena saya tanya honornya berapa, aku bilang sama mereka kan. Honornya kecil Pak katanya kan. Nanti kalau ke tempat Bapak saya ke sana habis uangnya kami sekeluarga. Lelah ini udah 6 bulan saya mengikuti melaksanakan tugas-tugas ini katanya.
Makanya beberapa TPS tadi menyampaikan itu, saya pikir-pikir ya kalau mereka dikasih gratis, khusus mereka yang terlibat di pekerja di TPS itu, menurut saya wajar saja ya, bukan ada maksud kita ikut terlibat di dalam perpolitikan ini. Mereka yang bekerja keras ya, yang bekerja keras menciptakan Harkantipmas, terlaksana pilkada yang bagus betul, tidak ada masalah setelah ini, wajar saja menurut saya itu mereka dikasih kesempatan pendinginan diri. Oke. Itu Itu pendinginan berarti secara pribadi Pak Regar seperti itu. ya itu keluarga lah. Jadi keluarga telah memberikan bantuan kepada mereka, bagi mereka yang sudah lelah kerja, berhasil menciptakan kekondisipan masyarakat sehingga pelaksanaan pilkada ini bagus. Ya, lelah dia katanya, boleh nggak datang ke sana tanpa uang katanya kan, gajinya kan nggak seberapa katanya. Kami lelah supaya pendinginan ini antar kami dinginlah yang panitia ini. Jadi saya bilang, beberapa tempat ada keluhan seperti itu, ini kayaknya perlu juga dipikirkan. Setelah saya pikirkan, bolehlah, saya bilang silakan datang ke sana, tapi harus membawa tanda kartu petugas. Ada kartu petugasnya kan. Kalau bawa itu, besok silakan aja datang mandi-mandi pendinginan. Sudah habis itu satu kali saja. Jadi itu yang saya kasih tadi tanggapan kepada di Tapanuli bagian selatan ini, dirajuk kembali. Boleh beberapa kabupaten kita, tapi para datun itu tetap satu. Siapa ketuanya? Selama ini tidak ada ketuanya, tidak ada yang dituakan untuk mengarahkan mereka. Makanya mereka butuh ketua, butuh sosok orang pemersatu yang menurut mereka cocok saya. Saya bilang jangan, saya bilang karena saya polisi. Ke polisi nggak terlalu banyak jabatannya nanti, saya bilang. Saya ketua harian PASI Sumatera Utara. Saya juga ketuanya Pak Togar. Saya juga nanti masukin dalam keberatan kalian kalau terlalu banyak sibuk saya. Nggak apa-apa. Saya pikiran saya gini, asalkan yang terbaik untuk masyarakat ku berikan. Itu aja prinsipnya saya. Karena pimpinan menyampaikan berikan yang terbaik. Makanya saya sampaikan dulu sama Bapak Kapolda, boleh nggak? Jadi saya bilang sama raja-raja Setapanuli bagian selatan ini, justru saya pikir mereka ini tidak serius. Mereka raja-raja ini entah berapa banyak itu pergi ke Kapolda di luar sepengetahuan saya, menanyakan boleh nggak ini si Anu ini jadi ketua kami. Bapak Kapolda bilang boleh. Tapi saya bilang saya nggak mau dilantik dulu kalau nggak selesai pilkada. Itulah makanya rekan-rekan di kewilayahan yang mendengarkan radio FM ini, saya mohon maaf bukan karena apa-apa. Khawatirnya nanti karena tokoh adat dan tokoh agama itu sangat rentan dengan politik, makanya saya menghindar dari situ. Nah itu. Adanya penggiringan opini itu. Ya itu dia. Saya tidak mau digiring nanti ke hal seperti itu. Baik, luar biasa sekali ternyata ya. Banyak ilmu, banyak wawasan, banyak yang kita ketahui dari yang disampaikan dari Pak Parwatan Siregar. Mulai tadi mengenai Kapolres di Tapanuli Selatan, serta udah jalan-jalan keliling TPS, memberikan reward ataupun penghargaan kepada petugas TPS. Itu apa Pak Regar sendiri beserta keluarga tidak merasa rugi begitu Pak? Karena ini waterboom didirikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Tapanuli Selatan, khususnya yang ada di sekitar sini. Karena itu modalnya air. Yang dipakai mereka kan nanti air. Paling-paling air itu satu kali aja nanti dibuang untuk mereka. Udah banyak lah itu air itu satu kali ganti ya. Jadi air ini dipergunakan nggak apa-apa. Fasilitas yang lain pun nggak apa-apa. Satu kalinya 5 tahun. Benar. Satu kali 5 tahun. Dia rajin lagi tahun depan. Atau nanti ada ingat-ingatannya ya. Dan ini kalau orang yang capek katanya honornya tidak banyak. Nanti kalau bayar masuk ke waterboom itu kalau kali sekian nggak sanggup katanya kan. Makanya dikeluhkan mereka, bagaimana boleh nggak dikasih bonus, boleh kali gaji diskon. Jadi melihat itu saya keseriusan mereka bisa melaksanakan protokol kesehatan, bisa melaksanakan menghadirkan masyarakat lebih daripada 80% tadi, itu bagus. Wajar kan angkat tangan kita, wajar dikasih support gimana ya. Makanya menurut saya lelah mereka itu bolehlah pendinginan mereka mandi-mandi di sana. Penghargaan kita itu ya, bukan apa-apa. Tidak ada unsur lain, penghargaan. Itu atas nama keluarga ya. Atas nama keluarga. Bukan jabatan. Bukan jabatan ya. Baik.
Terima kasih Pak Dr. Andus Perluatan Siregar ada hadir di studio Raw FM. Namun sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ataupun yang mau diberi informasikan kepada masyarakat Tapanuli bagian selatan khususnya, dan bahkan yang di luar juga melalui stasiun radio ini, kami persilakan Pak. Oh, terima kasih kepada famili saudara-saudari saya di Tapanuli Selatan. Mari kita jalin rasa persaudaraan kita pasca pilkada ini, dan begitu juga yang saya hormati Bapak Bupati, dan begitu juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Tentu dalam hal ini kita kerjasama sudah sangat bagus, sinergitas ini sudah bagus. Kami dari Polda mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya pilkada hari ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas pelaksanaan hari ini, karena bagaimanapun pelaksanaan ini menurut saya sudah sangat baik. Oleh karena itu patut katanya kita berterima kasih, dan mari kita sinergitas ke depan untuk mengamankan sampai nanti diputuskan oleh KPU siapa pemenangnya, karena ini baru pemilihan pertama tahapan hari ini. Masih ada beberapa hari lagi kegiatan yang harus kita laksanakan sampai ke pengumuman. Mari kita sinergitas bersatu padu, dan tokoh-tokoh adat mari dukung pemerintah daerah dalam rangka menciptakan Harkan Tipmas agar ini Tabaksel yang damai ini tetap menjadi Tabaksel yang kita idamkan, ataupun Tapanuli Selatan yang kita idamkan. Nah, itu harapan kami supaya ini tafsir ini tidak ada masalah gangguan Kamtipmas. Jadi apabila ada gangguan Kamtipmas berarti cederalah rasa persaudaraan kita. Persaudaraan ini tetap kita jaga, karena ini adalah modal di dalam pembangunan. Kompak, bersatu, sinergitas itu sangat bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Regar yang sudah meluangkan waktunya di studio Raw FM. Semoga apa yang kita share ini Pak, kita informasikan kepada masyarakat, ini menjadi amal jariah buat kita semua, dan khususnya ya Rabbal buat alamin. keluarga besar Pak Perluatan Siregar juga yang sudah memfasilitasi ataupun yang memberikan reward kepada masyarakat yang mungkin udah membanting tulang di petugas TPS. Semoga itu juga menjadikan berkah dan dibalas dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses buat karirnya Pak Perluatan Siregar Amin. di Polda, dan khususnya juga sukses buat Waterboom Kaisar. Amin. Salam buat keluarga besar. Semoga Pak kita bisa bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.